Setelah Amerika Serikat gagal dan kalah menghadapi Iran, fasilitas militer mereka di Timur Tengah hancur lebur dan rugi besar. Kini, Amerika Serikat mulai mengubah strategi perangnya terhadap Iran. Ternyata bukan melalui serangan darat, karena kalau itu dilakukan, sama saja dengan operasi bunuh diri bagi Amerika. Trump akhirnya memutuskan untuk melakukan perang ekonomi terhadap Iran, yang disebut sebagai Economic D-Day atau Economic Warfare, yang tidak hanya mengancam Iran, tapi juga negara-negara yang bekerja sama dengan Iran, terutama China dan Rusia. Nah, bagaimana dan seperti apa kira-kira perang ekonomi yang akan dilancarkan Trump terhadap Iran? Yuk, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum sahabat Sales Mastery. Amerika Serikat saat ini sedang bersiap memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran setelah Donald Trump mengancam menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang masih memberikan dukungan bagi Iran. Trump menyebut rencana tersebut sebagai Economic D-Day dan mendesak seluruh sekutu Amerika Serikat untuk membantu mengisolasi Iran. Negara atau pihak yang masih membeli minyak kepada Iran atau memfasilitasi transaksi keuangan dengan Iran maupun membantu pengiriman komoditas Iran akan diancam mendapatkan hukuman dari Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yang mengatakan, jika Anda bersikeras berbisnis dengan Iran, baik dengan mentransfer uang, membeli minyak mereka, maupun melakukan pemindahan muatan antar kapal di laut, maka Departemen Keuangan dan pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menindak Anda. Pada tanggal 20 Agustus 2026 lalu, Scott Bessent bahkan mengatakan bahwa ini adalah serangan ganda. Kami memiliki blokade dan kami akan menerapkan sanksi paling keras dalam sejarah. Trump bahkan mengancam negara manapun yang memberikan lifeline kepada Iran dengan konsekuensi ekonomi yang berat. Artinya, perang ini tidak lagi hanya antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Amerika sedang berusaha membuat seluruh jaringan ekonomi di sekitar Iran ikut menentukan keberpihakan. Dan tentu ini akan berdampak pada eskalasi konflik yang lebih luas dan lebih besar lagi. Dan disinilah persoalannya menjadi sangat menarik. Karena Iran bukan Korea Utara. Iran bukan negara yang berdiri sendirian. Di belakang Iran ada Rusia dan China yang siap membantu Iran ketika dibutuhkan atau ketika dipaksa terlibat. Iran juga berada di tengah kawasan yang paling penting di dunia. Di satu sisi ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, termasuk Oman, hingga Irak. Dan di antara itu semuanya ada satu jalur perairan yang mungkin lebih penting daripada sebuah kota, sebuah pangkalan militer, bahkan mungkin lebih penting daripada sebuah ladang minyak, yaitu Selat Hormuz. Dan kalau Anda paham Selat Hormuz, Anda akan memahami mengapa perang ekonomi terhadap Iran bisa berubah menjadi masalah ekonomi bagi seluruh dunia. Dan pihak yang paling berkepentingan dan yang menjadi target utama dalam serangan perang ekonomi ini menurut saya yang sebenarnya adalah China dan juga Rusia. China dan Rusia akan menjadi tantangan terbesar bagi upaya Amerika Serikat untuk mengisolasi Iran melalui tekanan ekonomi ini. Dan China sudah merespon. Pemerintah China menyatakan menolak tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Sementara Rusia juga menegaskan bahwa Iran merupakan negara berdaulat. Hubungan perdagangan energi dan keuangan negara-negara ini membuat Iran masih memiliki jalur alternatif untuk menghadapi tekanan dan sanksi berat dari Amerika Serikat. Sampai saat ini, China masih menjadi salah satu pembeli utama minyak Iran dan memiliki sistem perdagangan yang relatif tidak bergantung pada keuangan Amerika Serikat karena menggunakan yuan transaksinya. Dan Rusia juga masih mempertahankan hubungan ekonomi dan militer dengan Iran melalui kerjasama yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dan jika ketegangan ini terus berlangsung, maka dampaknya akan menyeret China dan Rusia untuk terlibat dalam perang yang lebih besar lagi. Sahabat,
Ketika kita mendengar kata perang, biasanya yang muncul di kepala kita adalah senjata, pesawat, rudal, drone kalau sekarang, kapal perang, kapal induk, tentara. Tapi dalam geopolitik modern saat ini, kita menyaksikan bahwa uang juga dijadikan sebagai senjata oleh mereka. Bahkan dalam beberapa keadaan, faktanya uang bisa menjadi senjata yang sangat efektif. Karena kalau Anda bisa mengontrol akses sebuah negara terhadap dolar, misalnya, sistem perbankan, perdagangan internasional, asuransi, teknologi, investasi, pasar energi, dan jalur pembayaran, maka Anda sebenarnya bisa menekan sebuah negara tanpa harus menduduki wilayahnya. Inilah kekuatan utama dari Amerika Serikat. Bukan hanya karena Amerika memiliki militer yang kuat, tapi karena Amerika berada di pusat sistem finansial global. Dan salah satu instrumen terpentingnya adalah melalui sanksi. Secara sederhana, Amerika bisa mengatakan seperti ini, kalau Anda berbisnis dengan Iran, maka Anda berisiko kehilangan akses terhadap sistem ekonomi Amerika. Nah, pertanyaannya, gimana kira-kira kalau kalimat itu ditujukan kepada Presiden Indonesia? Anda sepertinya sudah tahu jawabannya. Oke? Dan bagi banyak perusahaan internasional, ini bukan ancaman kecil karena kehilangan akses ke pasar Amerika, ke dolar, ke bank-bank, dan jaringan keuangan internasional bisa jauh lebih mahal daripada keuntungan berdagang dengan Iran. Jadi perang ekonomi bekerja dengan logika sederhana, seperti ini. Bukan hanya menghukum musuh, tapi membuat negara lain takut membantu musuh. Dan inilah yang sekarang semakin terlihat dalam strategi Trump. Amerika Serikat ingin memperluas tekanan terhadap negara dan perusahaan yang masih membantu aktivitas ekonomi Iran. Mekanisme ini sering disebut sebagai sanksi sekunder. Sasarannya ini menurut saya mencakup kilang minyak di China, perusahaan pelayaran, bank asing, hingga perantara perdagangan di negara lain. Pihak yang terkena sanksi bisa menghadapi pembekuan aset atau kehilangan akses terhadap sistem keuangan Amerika. Namun, perdagangan makanan, obat-obatan, dan alat kesehatan ini dikecualikan, masih bisa dilakukan. Sahabat, Amerika sebenarnya sudah lama memberikan sanksi terhadap Iran. Jadi pertanyaannya, apanya yang baru? Nah, yang baru sebenarnya adalah skalanya. Amerika Serikat tidak hanya ingin mengatakan jangan beli minyak Iran, tapi mulai mengirim pesan jangan menjadi jalur penyelamat ekonomi Iran. Inilah yang disebut sebagai secondary sanction. Artinya, bukan hanya perusahaan Iran yang menjadi sasaran. Perusahaan asing yang membantu Iran juga bisa terkena konsekuensinya. Bank-bank asing, perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, kemudian pedagang minyak, perusahaan logistik, bahkan negara yang memberikan dukungan ekonomi tertentu. AP Media melaporkan bahwa kampanye ekonomi Trump kini mencakup tekanan terhadap negara-negara dan perusahaan yang masih melakukan bisnis dengan Iran, termasuk negara seperti China dan India, yang memiliki kepentingan besar dalam perdagangan minyak Iran. Dan disinilah strategi Amerika menjadi menarik untuk dianalisis, karena kalau Amerika berhasil membuat negara-negara lain berhenti membeli minyak Iran, maka Iran akan kehilangan pendapatan. Kalau Iran kehilangan pendapatan, maka pemerintah Iran akan kesulitan membiayai impor. Dan kalau impor terganggu, maka harga barang-barang naik. Dan kalau harga barang-barang naik, maka tekanan terhadap masyarakat akan meningkat. Dan kalau tekanan sosial meningkat, maka pemerintah Iran akan menghadapi masalah politik internal. Jadi, target akhirnya bukan sekadar menghukum ekonomi Iran, tapi pada akhirnya bisa jadi akan memaksa Iran sampai pada titik lebih baik bernegosiasi daripada terus bertahan seperti ini. Tapi, apakah akan berjalan seperti itu skenarionya? Apakah Amerika akan berhasil menekan negara-negara lain untuk tidak membeli minyak ke Iran, terutama China? Sahabat, Amerika boleh saja mengatakan jangan beli minyak Iran, tapi Iran bisa bertanya balik. Kalau begitu, bagaimana dengan minyak negara-negara lain di Teluk? Inilah pentingnya Selat Hormuz. Ingat,
Selat Hormuz berada di antara Iran dan Oman, dan sebelum konflik ini, menurut data US Energy Information Administration, sekitar hampir 21 juta barel per hari minyak dan produk minyak melewati Selat Hormuz pada paruh pertama tahun 2025. Itu setara dengan sekitar 20% konsumsi minyak dunia dan sekitar seperempat perdagangan minyak melalui laut dunia. Jadi, Iran tidak harus menghancurkan semua ladang minyak Arab Saudi. Tidak juga harus menyerang semua kilang minyak. Tidak harus menghancurkan semua kapal. Cukup membuat jalur transportasinya menjadi terlalu berbahaya dan biaya ekonominya bisa melonjak. Asuransi menjadi naik, biaya pengiriman naik, waktu pengiriman bertambah. Kapal memilih untuk menunggu, perusahaan-perusahaan berpikir dua kali, dan akhirnya harga energi dunia naik kembali. Brookings, sebuah lembaga kajian think tank nilai asal Amerika Serikat yang berpusat di Washington DC, bahkan mencatat bahwa ketika Selat Hormuz terganggu, alternatif yang tersedia hanya mampu menggantikan sebagian dari volume yang biasanya melewati selat tersebut. Jadi, kita mulai melihat sebuah paradoks, di mana Amerika ingin menggunakan tekanan ekonomi untuk membuat Iran menyerah, tapi semakin keras tekanan itu diberikan, maka akan semakin besar pula insentif Iran untuk menggunakan posisi geografisnya sebagai senjata ekonomi. Dan sekarang kita sampai pada pernyataan yang sangat penting. Pada tanggal 22 Agustus 2026 lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohsin Rizai, memberikan peringatan keras kepada negara-negara di sekitar Iran. Intinya, kurang lebih seperti ini. Trump ingin memulai permainan baru yang disebut perang ekonomi. Dan Iran akan meminta pertanggungjawaban. Rizai kemudian mengatakan, jika negara-negara di sekitar Iran bergabung dengan Amerika Serikat dalam perang ekonomi ini, Iran akan memberikan balasan yang tidak main-main. Di tahap awal, Iran akan memberi peringatan kepada mereka. Tapi jika mereka terus melanjutkan operasinya, maka Iran akan menargetkan kepentingan-kepentingan mereka. Dan kalau pengepungan ekonomi terus berlangsung, maka Iran akan menargetkan entitas ekonomi Amerika Serikat di kawasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman mengenai minyak. Iran memperingatkan bahwa jika perang ekonomi ini berlanjut, maka mereka tidak hanya akan membatasi arus minyak melalui Selat Hormuz, tapi bisa berusaha memastikan bahwa minyak tidak akan keluar dari Teluk Persia, bahkan melalui jalur alternatif sekalipun. Sahabat, kalau kita perhatikan, Iran sebenarnya sedang mengirim pesan kepada dua pihak sekaligus. Pesan pertama kepada Amerika, hai Amerika, Anda ingin perang ekonomi? Maka Iran mengatakan, kami akan membuat perang ekonomi itu menjadi mahal bagimu. Dan pesan kedua justru ditujukan kepada negara-negara Arab Teluk. Hai kalian, jangan ikut permainan Amerika terlalu jauh. Nah, inilah skenario yang mungkin terjadi jika Trump benar-benar akan memperlakukan perang ekonomi terhadap Iran. Kita lihat perkembangannya ke depan. Oke, sahabat, Amerika saat ini sedang berusaha untuk bisa mengubah peta ekonomi kawasan Timur Tengah menjadi semacam pagar ekonomi di sekitar Iran. Ketika semakin banyak negara yang ikut, terutama negara-negara Teluk, maka akan semakin sempit ruang gerak Iran. Itulah yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Lalu, bagaimana kira-kira respon dari negara-negara Teluk? Nah, sahabat, terlepas dari fakta bahwa negara-negara Arab Teluk ini telah menjadi boneka Amerika, mereka juga tentunya punya kepentingan negaranya sendiri. Arab Saudi ingin stabilitas, Uni Emirat Arab ingin perdagangan, Qatar ingin keamanan energi, Oman ingin mempertahankan posisinya sebagai mediator, Kuwait ingin menghindari perang, dan hampir semua negara Teluk tahu satu hal, kalau Iran dan Amerika benar-benar perang total, mereka juga bisa menjadi korbannya. Karena kedekatan geografis mereka dengan Iran justru membuat mereka sangat rentan. Dan itu tentu akan menciptakan dilema. Kalau mereka membantu Amerika terlalu jauh,
Iran bisa menganggap mereka sebagai bagian dari perang. Kalau mereka terlalu dekat dengan Iran, mereka bisa terkena tekanan Amerika. Jadi, negara-negara Teluk terjepit di tengah, dan mereka harus bertanya mana yang lebih berbahaya, apakah tekanan Amerika atau pembalasan dari Iran. Inilah yang membuat geopolitik Timur Tengah menjadi begitu rumit. Oke sahabat, sekarang kita masuk ke perspektif Iran. Kalau Amerika punya kekuatan dolar, Iran punya kekuatan geografis. Kalau Amerika punya sistem finansial, Iran punya jaringan regional. Kalau Amerika punya kapal induk, Iran punya kemampuan asymmetric warfare. Dan yang paling penting adalah Iran punya kemampuan untuk menaikkan biaya bagi lawannya. Caranya tidak harus selalu dengan menyerang langsung Amerika. Iran bisa memberikan tekanan terhadap jalur perdagangan, infrastruktur energi, kepentingan ekonomi, pangkalan, dan jaringan logistik Amerika serta sekutunya. Ini adalah prinsip klasik dalam strategi perang asimetris. Anda tidak harus lebih kuat dari lawan, Anda hanya perlu membuat biaya yang harus dibayar lawan menjadi terlalu mahal. Dan itulah mengapa ancaman terhadap Selat Hormuz begitu penting. Karena jika Iran berhasil mengganggu arus energi, yang terkena dampaknya bukan hanya Amerika, tapi Jepang, India, China, Korea Selatan, Eropa, dan seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Nah, lalu bagaimana respon Iran? Sahabat, kalau kita membaca perkembangan terakhir, respon Iran tampaknya mempunyai beberapa lapisan. Yang pertama, perlawanan ekonomi. Iran berusaha mempertahankan jalur perdagangan dan sumber pendapatannya sebisa mungkin. Yang kedua, perlawanan geopolitik. Iran mencoba mempertahankan hubungan dengan negara seperti China, Rusia, Irak, dan negara-negara lain agar tidak sepenuhnya terisolasi. Kemudian yang ketiga, perlawanan asimetris. Nah, ini yang paling diandalkan. Iran memiliki kemampuan untuk membuat biaya keamanan bagi Amerika dan sekutunya menjadi mahal. Dan respon keempat, tekanan terhadap kawasan. Iran sedang mengirim sinyal kepada negara-negara tetangga. Jangan ikut terlalu jauh dalam perang ekonomi Amerika. Dan ini menunjukkan bahwa perang ekonomi sebenarnya bukan tujuan akhir. Perang ekonomi adalah alat untuk mendapatkan posisi tawar. Amerika menggunakannya untuk memaksa Iran menggunakan ancaman ekonominya untuk memaksa Amerika menghitung ulang biaya tekanannya itu. Dan sahabat, di sini kita melihat paradoks besar. Ketika Amerika ingin mengisolasi dan memberikan tekanan pada Iran, maka tekanan yang terlalu besar ini justru bisa mendorong Iran semakin dekat dengan negara-negara non-Barat. Ketika Amerika ingin mengontrol minyak, maka tekanan terhadap Hormuz bisa membuat harga minyak dunia menjadi naik. Ketika Amerika ingin menekan Iran secara ekonomi, maka sekutu-sekutu Amerika di Teluk juga bisa terkena dampak ekonominya. Ketika Amerika ingin menghindari perang besar, maka perang ekonomi yang terlalu keras justru bisa memicu respon militer yang besar juga. Jadi, perang ekonomi bukan berarti perang tanpa risiko. Justru, perang ekonomi bisa menjadi jalan menuju perang yang lebih besar lagi. Sahabat, ingat, dalam dunia modern, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah rudal yang dimilikinya. Kekuatan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai uang, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai jalur perdagangan, siapa yang menguasai energi, siapa yang menguasai informasi, dan siapa yang mampu mempengaruhi keputusan negara lain. Jadi, ketika Trump berbicara tentang perang ekonomi, jangan bayangkan hanya tentang sanksi. Bayangkan sebuah jaringan yang di setiap titik-titiknya disediakan tombol-tombol. Ada tombol bank, tombol minyak, tombol pelabuhan, tombol kapal, tombol asuransi, tombol dolar, tombol negara teluk, dan sebagainya. Dan ketika Amerika menekan banyak tombol sekaligus, maka Iran berusaha mencari tombol mana yang bisa ditekan balik. Itulah
gambaran perang ekonomi. Lalu pertanyaannya, apakah perang ekonomi Trump terhadap Iran ini bisa membuat Iran menyerah? Jawaban saya, Iran sama sekali tidak akan menyerah. Meski kemudian ini bisa memberi tekanan yang sangat besar, tapi Iran bisa merespon dengan mengerahkan segala kemampuannya. Dan yang menjadi kunci, Iran punya sesuatu yang tidak mudah dihancurkan dengan sanksi, yaitu geografi, jaringan regional, sumber daya energi, kemampuan bertahan, dan kemampuan membuat biaya konflik menjadi mahal bagi lawannya. Sebaliknya, kalau Iran benar-benar menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata secara ekstrim, maka Iran juga berisiko membuat seluruh kawasan dan ekonomi global mengalami guncangan. Jadi, kedua pihak sebenarnya berada dalam sebuah permainan yang sangat berbahaya. Amerika punya kemampuan untuk mencekik ekonomi Iran, sementara Iran punya kemampuan untuk membuat sistem energi Amerika Serikat dan energi global ikut tertekan. Dan negara-negara Teluk berada di tengah-tengahnya. Oke, sahabat, kalau Anda merasa pembahasan seperti ini penting, jangan hanya berhenti di video ini, karena di channel ini kita tidak hanya membahas apa yang terjadi, kita mencoba memahami mengapa itu terjadi, siapa yang berkepentingan di baliknya, dan kemana arah dunia setelahnya. Dan kalau Anda ingin saya terus membedah geopolitik, sejarah, ekonomi, dan fenomena akhir zaman dengan pendekatan yang lebih kritis, rasional, dan spiritual, silakan klik like dan subscribe channel ini. Dan saya percaya memahami dunia bukan sekadar mengetahui apa yang terjadi, tapi memahami kekuatan yang menggerakkan apa yang terjadi itu. Saya Gus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.